Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-104 diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil maghribi bil-tur. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah di salat maghrib, yakni dengan surah At-Tur. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memahami dan membahas makna daripada isi perkataan dari Jubair bin Mut'im, terlebih dahulu akan saya sampaikan siapa Jubair bin Mut'im dan kapan dia masuk Islam. Jubair bin Mut'im adalah anak dari Mut'im, di mana Mut'im ini berjasa dan Rasulullah menganggap dia berjasa kepada kaum muslimin karena dia yang ikut membatalkan perjanjian, ya, pemboikotan terhadap kaum muslimin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif. Adapun Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika orang-orang musyrik banyak yang tertawan di perang Badar, maka diutuslah Jubair bin Mut'im ini untuk menebus orang-orang musyrik yang tertawan. Karena pada waktu itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan Badar dari kaum musyrikin Quraisy boleh ditebus. Kalau Umar itu dibunuh. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa orang-orang musyrik yang tertawan di perang Badar boleh ditebus, maka datanglah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan Nabi membaca surah At-Tur. Ketika sampai pada ayat yang ke-36, 35, 37, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard am humul musaytirun am 'indahum khazainu rabbika am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan ada tanpa ada yang menciptakan, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Itu mustahil. Mustahil ada makhluk tanpa ada khaliq. Mustahil ada yang diciptakan tapi tidak ada yang menciptakan.
Atau mereka orang-orang kafir yang menciptakan diri mereka sendiri itu suatu hal yang mustahil. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak percaya. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi dan isinya? Tidak. Bahkan mereka tidak yakin, bahkan mereka yakin dengan perkataan mereka bahwa mereka itu tidak akan mampu, bahwa mereka itu bohong. Tapi kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbik. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb? Apakah di sisi mereka ada rizki, ya, ada nubuah sehingga mereka bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, atau mereka berkuasa? Kata Jubair bin Mut'im ketika dia mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi, kada qalbi ayyatir, jantungku hampir copot, ya. Hatiku hampir melayang mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah awal masuknya iman ke dalam hati saya. Ya mas sekalian rahimakumullah, itulah permulaan Jubair bin Mut'im masuk Islam, mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi ketika beliau sholat. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di tangannya ada hidayah, dan di tangannya juga ada kesesatan. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Jika Allah menghendaki kepada seseorang untuk mendapatkan hidayah, fahuwal muhtad, maka dia akan mendapatkan hidayah. Yang tadinya dia adalah orang bodoh, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ilmu, yang pada akhirnya dia alim, faham terhadap agamanya. Yang tadinya dia adalah pelaku maksiat, yang tadinya dia adalah orang yang lalai terhadap sholatnya, jadi rajin melaksanakan sholatnya. Bahkan 5 waktu dia laksanakan dengan berjamaah di masjid. Yahdillah man yasha. Tapi sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi sesat, maka Allah akan membiarkan dia sesat. Tidak ada yang bisa untuk memberikan dia petunjuk, untuk menjadikan dia baik, menjadikan dia ahli ibadah, menjadi ahli ilmu, enggak ada. Dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jubair bin Mut'im dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah lewat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an lahu, ya, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, kepadamu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu, dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bacaan Nabi di sholat maghrib. Apakah bacaan beliau itu panjang atau pendek? Jubair mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia dengar membaca surah Al-Tur. Itu adalah surah yang termasuk Tiwarul Mufassal, surat Al-Mufassal yang panjang. Jadi kata Jubair di dalam hadis ini, bacaan di sholat maghrib itu panjang, bukan pendek. Sebagaimana pendapat atau mazhab kebanyakan ulama mengatakan bahwa bacaan di sholat maghrib itu pendek. Tapi hadis ini mengatakan Nabi itu membaca panjang. Bahkan dikuatkan oleh hadis dari Marwan bin Hakam. Marwan Ibnul Hakam ini dia adalah pemimpin Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah. Ketika dia menjadi imam, dia membaca surat pendek.
Namanya Qisarul Mufassal, surah pendek, surah An-Nas, surah Qulhu, ya, surah Idza dia baca namanya tuh Qisar, surah pendek. Ya. Zaid bin Thabit yang hadir pada saat itu dia menegur Marwan bin Hakam. Meskipun dia seorang pemimpin, ya, kalau dia salah, kalau dia tidak membaca atau tidak melakukan sesuai dengan sunnah Nabi, itu ditegur oleh para sahabat. Karena para sahabat itu berbaiat untuk senantiasa memberikan nasihat kepada siapapun, kepada pemimpin, kepada rakyat. Kalau salah, dia akan memberikan nasihat. Ketika Marwan ini salat, Zaid bin Thabit mengatakan, "Malaka taqra'u?" Kenapa kamu membaca di salat maghrib itu di qisar? Bacaan pendek, surat pendek. Padahal saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, yaqra'u bi tulayaini. Beliau itu membaca surat panjang. Ya, 2 surat yang panjang di salat maghrib. Ya. Rakaat pertama dia baca surat panjang, rakaat kedua baca surat panjang. Ya. Urwah bin Zubair itu bertanya kepada Marwan bin Hakam, apa yang dimaksud dengan tulal? Ya. Apa yang dimaksud dengan 2 yang panjang? Dia mengatakan surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Surah Al-An'am dan surah Al-A'raf dibaca oleh Nabi di salat maghrib. Ketika Ibnu Abi Mulaikah ditanya, apa itu yang dimaksud dengan 2 yang panjang? Dia mengatakan Al-Maidah dan Al-A'raf. Al-Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa bacaan di salat maghrib adalah bacaan surat-surat panjang. Itu afdalnya. Ya. Jadi kalau ada imam yang membaca surat panjang di salat maghrib, itulah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tiwadul Mufassal. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi jika dilihat bacaan-bacaan Nabi di salat zuhur dan asar, disebutkan dalam beberapa hadis yang lalu itu tidak disebutkan apakah Nabi membaca panjang atau tidak. Yang jelas Nabi di 2 ayat pertama beliau membaca surah atau membaca ayat. Di salat maghrib Nabi membaca dengan surat panjang. Di salat isya itu salat yang sedang, surat yang sedang, seperti Sabbihisma rabbikal a'la. Di salat subuh Nabi lagi membaca ayat atau surat yang panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita mampu untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita berkeinginan untuk meniru keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik melalui sabda beliau maupun perbuatan beliau. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.